pembongkaran ijazah 99,9% palsu. Ijazahnya jelas palsu, 99,9% ya. Tapi kemudian akan dituduh kami ini menerima dana miliaran. Yang kedua, saya tetap menyebut, meskipun sekali lagi statement dari si Omon itu adalah karya dari AI atau Artificial Intelligence, tapi sebagai seorang yang punya hak untuk melaporkan, hak dari Pak JK, karena Pak JK sudah dituduh namanya. Selain Mbak Puan, Mas AHY, ada juga Prof. Mahfud MD, nama-nama tersebut termasuk Habib Rizik juga disebut, untuk juga bisa melaporkan yang sama, karena beliau-beliau itu sudah disebut dan dituduh. Meskipun itu hanya AI atau penyebutannya adalah situs yang sudah sekarang take down, yaitu adalah dibikin channel. Ya supaya apa? Semua terbuka. Yang ketiga, ya selain situs yang sudah di take down itu dibikin channel itu tetap diperiksa, tetap dilihat karena patch-nya ada, link-nya ada, dan itu bukan hal yang sulit bagi kepolisian. Saya aja sudah bisa nangkep rekamannya dan itu tetap ada bukti digitalnya, bukti forensiknya. YouTuber di bawah gerombolan Ceboker Nusantara yang barusan berulang tahun kemarin itu, dan ulang tahunnya dihadiri oleh bekas presiden di Hotel Sunan, dan acaranya sangat kampungan. Sekali lagi acaranya sangat kampungan ya. Gitu karena apa? Karena bekas presiden itu mau-maunya tampil di panggung disertai orang-orang nggak jelas, termasuk salah seorang inisial D, wanita yang mau pamer atau buka baju bersama dengan yang lain-lain ketika protes di Polda Metro Jaya. Ya, kasihan banget bekas presiden disandingkan orang, terus ada juga lawyer yang menyebarkan hoax itu, yang dia nggak diundang sebenarnya, itu untuk tampil di atas panggung. Dia naik sendiri dari kanan, inisialnya F, ya, dia naik sendiri dari kanan. Kemudian ada juga orang yang sok akrab, sok dekat, yang bikin channel catatan itu, yang kemarin berusaha betul untuk desak-desak si Omon, untuk memaksa si Omon menceritakan soal miliaran. Gagal dia, malu dia. Kalau saya harusnya dia sok bisa bahasa Jepang, karena dia pendidikannya hanya D3. Sekali lagi dia D3 sastra Jepang. Makanya dia mengajak si Omon bahasa Jepang. Harusnya dia harakiri. Ya, harakiri dia, malu dia. Kalau orang Jepang punya malu. Harakiri karena gagal membujuk si Omon. Dia hanya berhasil membujuk Omon untuk membongkar-bongkar soal buku yang dia nggak ada kompetensinya. Dia nggak ada standing legalnya untuk itu, dan itu hak dari para penerbit buku. Dia nggak ada haknya sama sekali untuk melakukan itu, tapi ya biarlah masyarakat menilai, dan biarkan si Omon yang kemudian nanti akan bukan digugat ya, tapi disoal oleh para reseller atau para orang yang ada di balik buku itu. Statement berikutnya adalah, saya harap Kepolisian Republik Indonesia tolong serius dalam hal pelaporan dari Pak Yusuf Kalla ini. Ya, sekali lagi meskipun Pak JK tidak mempersoalkan itu AI atau tidak, yang jelas statement itu ada. Yang jelas statement itu sudah muncul. Polisi yang nanti harus memastikan, kalau katanya Roy Suryo itu nggak bisa memastikan itu AI atau enggak, ya udah polisi yang pastikan. Ya, itu AI atau tidak. Dan kalau itu sudah dipastikan AI, siapa pembuatnya juga harus ada. Ya, nggak bisa ada dikatakan itu AI. Emangnya AI dibuat oleh hantu? Emangnya AI dibuat oleh setan? Nggak ada yang membuat, nggak bisa. AI itu ada juga yang membuatnya. Dari mana? Dibikin channelnya, diangkat lagi, dilihat lagi. Soalnya pasti ada jejak digitalnya, pasti ada. Di situ akan ketahuan, dibikin channel itu kemudian di-repost oleh akun-akun YouTube mana. Banyak banget tadi sudah saya sebut ya. Sekali lagi, anggota Ceboker Nusantara. Anggota Ceboker Nusantara inilah yang didesain, dibayar, ya, kemudian mereka mengglorifikasi. Siapa bilang mereka nggak dibayar? Ya, ada satu orang yang kemudian langsung dipindahkan, pengangguran di Manado, dipindahkan ke Jakarta, ya, kemudian dikasih fasilitas dia di apartemen, dikasih fasilitas bikin studio. Emangnya saya nggak ngerti, ya, tahu semua lah kayak gitu. Dan kemudian di studio itu kumpul lah orang-orang dengan yang kemudian nggak jelas, termasuk juga yang dibikin, yang disebut kemarin. Ini adalah orang podcast yang sangat terkenal, yang ngaku-ngaku anak sulung Mulyono itu. Ya, itu ada juga nggak dipanggil, dia naik ke pentas juga. Ya, yang dia masih dilaporkan, statusnya dia masih terlapor di Polda Metro Jaya. Yang ngomongannya jelek banget di kanalnya. Ya, yang ngaku-ngaku, sekali lagi dia ngaku-ngaku anak sulung Mulyono. Berarti taruh di mana wapres kita kalau dia anak sulungnya? Ya, itu berarti dia mengingkari fakta. Ya, anak sulung Mulyono itu yang sekarang masih jadi wapres itu. Ya, bukan dia.